Sebagai lini usaha yang paling banyak dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum di Indonesia, asuransi properti memberikan kontribusi terbesar secara konsisten dari tahun ke tahun dibandingkan lini usaha lain seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi marine cargo, asuransi marine hull, asuransi engineering, dan lain sebagainya. Berdasarkan data AUI kuartal pertama tahun 2022, pangsa pasar asuransi properti berkontribusi sebesar 25,5% atau 5,723 triliun rupiah dari keseluruhan premi asuransi umum pada kuartal tersebut sebesar 22,419 triliun rupiah. Di dalam pengelolaan risikonya, lini usaha ini memerlukan teknik screening of risk yang tepat dan efektif agar risiko volatilitas dapat diminimalisir sebaik mungkin. Sehingga, apabila risiko ini benar-benar berubah menjadi kerugian, bebannya telah tersebar dan terbagi kepada banyak pihak. Dalam kondisi volatilitas suatu risiko berada di atas level kemampuan sebuah perusahaan asuransi untuk menahannya, maka reasuransi menjadi alternatif utama untuk mengatasinya. Melalui reasuransi, perusahaan asuransi dapat memindahkan sebagian risiko kepada satu atau lebih reasuradur dengan mengkombinasikan berbagai metode reasuransi di antaranya quota share, surplus, excess of loss, dan lain sebagainya. Di dalam suatu program treaty apapun selalu terdapat limitasi atau batasan yang diberikan oleh reasuradur kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini, pengelolaan akumulasi risiko memiliki fungsi sebagai cara untuk memonitor dan mengontrol akseptasi yang dilakukan oleh seluruh underwriter supaya tidak melebihi kapasitas treaty yang dimilikinya. Lantas, bagaimana terjadinya akumulasi risiko di asuransi kebakaran? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara menghitung akumulasi risiko asuransi kebakaran? Simak video ini sampai habis. Di dalam praktiknya secara umum, lini usaha properti atau kebakaran ini memerlukan pengelolaan akumulasi tidak hanya untuk perils kebakaran saja, namun ada perils lain yang harus dikelola secara paralel. Kita lihat tabel di bawah ini. Untuk perils kebakaran saja, yang kami tahu ada 3 akumulasi risiko yang harus dikelola, yaitu yang pertama akumulasi terkait dengan limit atau kapasitas treaty itu sendiri, khususnya untuk risiko kebakaran. Yang kedua, akumulasi terkait dengan limit sesi ke BP Pedar. Dan yang ketiga, akumulasi terkait dengan limit sesi ke KAK atau kapas, yang dibagi 2 untuk pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya, untuk perils tambahan, ada beberapa jenis akumulasi yang harus dikelola juga, seperti gempa bumi harus mengikuti ketentuan MIPAC yang membagi limit sesinya ke 2 wilayah, yaitu wilayah yang pertama DKI, Jabar, dan Banten, dan wilayah yang kedua yaitu selain dari DKI, Jabar, dan Banten. Kemudian, ada ketentuan event limit yang umumnya selalu ada di setiap program treaty perusahaan asuransi. Ketentuan ini biasanya berlaku untuk risiko gempa bumi, banjir, badai, taifun, dan huru-hara. Supaya lebih mudah dipahami, penjelasan mengenai proses terjadinya akumulasi ini kita batasi di poin 1 ini saja. Poin lainnya seperti BPP dan kapas atau KAK, MIPAC, dan event limit tidak dimasukkan. Di perils dasar ini, penetapan akumulasi risiko cukup sederhana, yaitu berdasarkan limit harga pertanggungan di satu lokasi risiko. Kita ambil contoh jika limit treaty asuransi XYZ ini sebesar 100 miliar rupiah any one risk, any one location, artinya perusahaan asuransi hanya bisa menerima satu atau lebih penutupan dengan maksimal harga pertanggungan sebesar 100 miliar rupiah untuk satu lokasi risiko. Teori atau ketentuan yang lazim digunakan untuk menentukan apakah suatu risiko berada di satu lokasi atau lokasi terpisah adalah dengan menerapkan ketentuan adjacent risk risiko berdampingan dan adjoining risk risiko berbatasan. Yang tentunya agar bisa melakukan ketentuan ini diperlukan informasi lokasi risiko yang lengkap seperti nama jalan, kode pos, nomor bangunan, foto bangunan, dan bahkan survei report jika diperlukan. Untuk penjelasan mengenai teori atau ketentuan ini tidak akan kami bahas di sini. Kami asumsikan kita sudah memahaminya.
Selanjutnya kita masuk ke simulasi proses terjadinya akumulasi kebakaran. Untuk asuransinya, kita sebut saja PT Asuransi XYZ yang telah melakukan beberapa kali akseptasi untuk beberapa tertanggung yang berada di satu lokasi risiko, yaitu Komplek Pergudangan Gudang Pak, Tangerang, Banten. Kronologis akseptasinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, secara bersamaan ada 5 penutupan dengan rincian 10 miliar milik PT Triple A di Blok H1 yang diaksep oleh kantor pusat, 15 miliar rupiah milik PT Triple B di Blok H2 yang diaksep oleh cabang Surabaya, 3 miliar rupiah milik PT Triple C di Blok H3 yang diaksep oleh cabang Bandung, 7 miliar rupiah milik PT Triple D di Blok H4 yang diaksep oleh cabang Semarang, dan 8 miliar rupiah milik PT Triple E di Blok H5 yang diaksep oleh cabang Makassar. Akumulasi yang terjadi pada tanggal 1 Juli sebesar 43 miliar rupiah. Lalu di tanggal 6 Juli, ada tambahan 3 polis dengan rincian 15 miliar milik PT Triple F di Blok H6 yang diaksep oleh kantor pusat, 6 miliar rupiah milik PT Triple G di Blok H7 yang diaksep oleh cabang Surabaya, dan 3 miliar rupiah milik PT Triple H di Blok H8 yang diaksep oleh cabang Semarang. Total akumulasi pada tanggal 6 Juli sebesar 24 miliar rupiah. Kemudian, di tanggal 31 Juli, ada 2 polis tambahan dengan rincian 5 miliar rupiah milik PT Triple J di Blok H9 yang diaksep oleh kantor pusat, dan 7 miliar rupiah milik PT Triple K di Blok H10 yang diaksep oleh cabang Surabaya. Total akumulasi pada tanggal 31 Juli sebesar 12 miliar rupiah. Dan yang terakhir di tanggal 1 Agustus, ada 3 polis tambahan dengan rincian 12 miliar rupiah milik PT Triple L di Blok H11 yang diaksep oleh kantor pusat, 8 miliar rupiah milik PT Triple M di Blok H12 yang diaksep oleh cabang Surabaya, dan 13 miliar rupiah milik PT Triple N di Blok H13 yang diaksep oleh cabang Makassar. Total akumulasi pada tanggal 1 Agustus sebesar 33 miliar rupiah. Sehingga total akumulasi secara keseluruhan sebesar 112 miliar rupiah. Sebagai tambahan, di Blok H tersebut masih tersisa 2 gudang lainnya, yaitu di Blok H14 dan H15, yang asuransinya belum masuk ke perusahaan asuransi XYZ tersebut. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan kedua prospek gudang tersebut akan masuk juga jika kontrol akumulasi tidak dilakukan. Selanjutnya kita lakukan analisanya. Yang pertama, berdasarkan limit kewenangan akseptasi. Di tabel authority limit ini bisa kita lihat Technical Director Unlimited, Underwriter kantor pusat 50 miliar rupiah, anyone risk, anyone location, dan Underwriter kantor cabang sebesar 30 miliar rupiah, anyone risk, anyone location. Sekarang kita lihat tabel di sebelah kanan. Dari seluruh akseptasi yang telah dilakukan, kantor pusat, cabang Bandung, cabang Makassar, dan cabang Semarang telah melakukan akseptasi masih di dalam limit kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan untuk kantor cabang Surabaya yang telah melakukan 4 kali akseptasi dengan akumulasi 36 miliar rupiah telah melewati limit kewenangannya, yaitu sebesar 30 miliar rupiah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena setiap underwriter pada saat melakukan akseptasi tidak menghitung akumulasi akseptasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga over limit authority yang terjadi di cabang Surabaya ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di cabang-cabang lainnya. Analisa kedua berdasarkan kapasitas treaty. Untuk program treaty yang digunakan adalah quota share sebesar 100 miliar rupiah dengan pembagian 50% on retention dan 50% quota share. Dengan menggunakan data akseptasi yang sama, sekarang kita lihat tabel di sebelah kanan. Pada tanggal 1 Juli ada 5 kali akseptasi dengan total 43 miliar rupiah yang dilakukan oleh cabang Bandung, Makassar, Semarang, Surabaya, dan kantor pusat. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli ada 3 kali akseptasi dengan total 24 miliar rupiah yang dilakukan oleh cabang Semarang, Surabaya, dan kantor pusat. Kemudian, pada tanggal 31 Juli ada 2 kali akseptasi dengan total 12 miliar rupiah yang dilakukan oleh cabang Surabaya dan kantor pusat. Dan pada tanggal 1 Agustus ada 3 kali akseptasi sebesar 33 miliar yang dilakukan oleh kantor pusat,
cabang Surabaya, dan Makassar. Pada akseptasi yang terakhir inilah terjadi breach of capacity, di mana cabang Makassar telah melakukan akseptasi sebesar 13 miliar rupiah, sementara kapasitas treaty tersisa sebesar 1 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel alokasi risikonya. Untuk polis 1 sampai 12, alokasi treaty dapat menggunakan skema 50% on retention dan 50% quota share dengan total akumulasi sebesar 99 miliar rupiah. Sehingga kapasitas tersisa sebesar 1 miliar rupiah. 100 miliar dikurangi 99 miliar rupiah. Sedangkan untuk polis yang ke-13, dari harga pertanggungan 13 miliar rupiah, hanya 1 miliar rupiah yang dapat dialokasikan ke dalam treaty dengan pembagian 500 juta on retention dan 500 juta rupiah quota share. Sedangkan untuk ekses 12 miliar, mau tidak mau dialokasikan ke dalam on retention, sehingga total OR menjadi 12,5 miliar rupiah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat melakukan akseptasi, underwriter tersebut tidak melakukan pengecekan adanya akumulasi risiko di lokasi tersebut. Lantas, bagaimana seandainya terjadi kebakaran besar atas komplek gudang tersebut dengan kerusakan total? Berapa besar liability asuransi XYZ dan reasuradurnya? Total liability perusahaan atas ke-13 polis yang telah diterbitkan adalah sebesar 112 miliar rupiah. Sesuai dengan alokasi risiko di atas, maka kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi XYZ sebesar 62 miliar rupiah, sedangkan reasuradurnya menanggung sebesar 50 miliar rupiah. Dampak yang bisa ditimbulkan jika menanggung ekses terlalu besar dari satu atau beberapa kejadian klaim, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan, bahkan yang lebih ekstrim lagi bisa mengalami kebangkrutan, yang tentunya akan berimbas kepada hak-hak tertanggung yang tidak bisa dipenuhi. Untuk menghindari terjadinya kondisi di atas, maka perusahaan asuransi perlu melakukan mitigasi risiko akumulasi tersebut dengan tujuan agar eksposur dari setiap akseptasi yang telah dilakukan bisa terukur dan terkontrol, sehingga tidak terjadi over capacity. Secara garis besar, langkah mitigasi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat kebijakan terkait kewajiban pengelolaan akumulasi risiko, termasuk menyediakan tools pendukungnya, agar data akumulasi tersebut dapat diakses secara real-time oleh seluruh underwriter. Adapun nilai akumulasi dapat dihitung berdasarkan total akumulasi harga pertanggungan atas polis-polis yang telah diterbitkan dan yang masih aktif dalam proses penawaran, berdasarkan lokasi risiko dengan menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam penetapan satu risiko. Informasi yang diperlukan di dalam pembuatan blocklist ini adalah yang pertama, uraian dari alamat atau lokasi risiko dengan rincian seperti nama jalan, nama komplek, nomor bangunan, kode pos, dan lain-lain. Yang kedua, data atau analisa tambahan. Jika di lokasi tersebut terdapat indikasi adanya akumulasi dengan polis lain, sehingga perlu dipastikan apakah risiko baru tersebut masuk ke dalam kategori adjacent risk, adjoining risk, atau benar-benar risiko terpisah dari risiko yang sudah ada sebelumnya. Nah, dengan adanya blocklist ini, diharapkan akan memberikan rasa confidence kepada underwriter di dalam mengelola eksposur asuransi kebakaran karena lebih terukur dan terkontrol, yang tentunya secara tidak langsung memberikan proteksi atas kelangsungan usaha dari perusahaan asuransi tersebut. Di sisi lain, blocklist ini bisa dikatakan merupakan salah satu langkah manajemen risiko dari perusahaan asuransi tersebut di dalam mengimplementasikan POJK nomor 44 tahun 2020 terkait dengan manajemen risiko, khususnya risiko asuransi. Dan juga merupakan implementasi SEOJK nomor 8 tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan berikan komentar. Sampai jumpa.